cantik, perawakannya sangatlah elok, berhati lembut dan bijaksana, beriman teguh dan berkarakter kuat, sehingga mudah disayang orang. Dialah Esther, Ratu Esther. Dia melangkah dengan pasti, ikut kontes gantikan Ratu Wasti, didukung Paman Mordekai. Dia datang menuju benteng Susan, bersaing ketat dan memenangkan. Dialah Esther, Ratu Esther. Esther, oh Ratu Esther. Dia menjadi teladan dalam menjalani kehidupan. Esther, oh Ratu Esther. Saat susah maupun senang, harus tetap mengandalkan Tuhan. Paras wajahnya sungguh cantik, perawakannya sangatlah elok, berhati lembut dan bijaksana, beriman teguh dan berkarakter kuat, sehingga Putra, Putra, ayo sini Putra, Putra, ayo Putra, waktunya ibadah online. Ayo masuk rumah, kita akan beribadah online ini sayang. Ayo sini, sini berdiri, ayo. Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semua sehat ya? Sudah siap mengikuti ibadah online pagi hari ini? Sebelumnya, yuk kita siapkan. Ada aturannya loh kalau mau ikut ibadah online. 1. Anak-anak mandi dulu, kemudian berpakaian yang rapi. Seperti kalau kalian mengikuti ibadah di rumah berkat. Ya kan? 2, ayo kalau sudah mandi berpakaian yang rapi, ambil sikap duduk yang baik, yang nyaman. Jangan sambil tiduran, sambil makan, tidak boleh loh ya. Karena apa? Kita sedang mengikuti ibadah, beribadah kepada Tuhan, jadi harus bersikap yang baik. Yang 3, yang tidak kalah pentingnya, siapkan Alkitab kalian. Ya, siapkan Alkitab dan buku catatan kalian. Oke? Nah, kalau sudah siap semua, mari kita akan mulai ibadah online pada pagi hari ini. Yuk semuanya, tutup mata, lipat tangan kalian, tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum memulai ibadah pagi hari ini. Anak,
Lipat tangan kalian, tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum memulai ibadah online pada pagi hari ini. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Kami masih boleh mengikuti ibadah online. Tuhan, berkati kami, buka mata hati dan telinga kami, supaya pagi ini kami boleh mengikuti ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bergembira, kami mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur,
Ayo semua ikut bernyanyi ya. Ikuti gerakan Bunda. Boleh ajak mama, papa kalian. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yuk semuanya, semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar lagu baru ya. Yuk, Bunda akan berikan contoh terlebih dahulu, lalu nanti kalian ikuti Bunda ya. Oke, siap semua? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar dan terbesar, Dialah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar dan terbesar, Dialah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Gampang kan lagunya? Yuk, sekali lagi ikuti Bunda bernyanyi. Semuanya ikut gerakan Bunda ya. Yuk, sekali lagi ya. Yuk, semua ikut gerakan Bunda. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, Dialah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, Dialah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lambangku, ada di hidupku, dan teruskan tumbuh sinar jiwaku. Kedua-kedua
sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertailah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo salam anak-anak, ketemu lagi dengan Bunda. Sebelum kita akan memulai firman hari ini, Bunda mau mengingatkan lagi. Ayo anak-anak, masih ingat gak cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Cia? Ayo ceritanya tentang apa? Ya, waktu itu Raja Ahasveros mempunyai seorang istri yang bernama Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti tidak taat, tidak patuh sama raja, dan akhirnya sama Raja Ahasveros Ratu Wasti ini dibuang. Setelah itu Raja Ahasveros mengadakan pemilihan untuk ratu. Kira-kira siapa ya ratu yang terpilih? Mari kita saksikan. Nah, inilah ratu yang terpilih, Ratu Ester. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasveros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasveros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasveros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasveros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ.
Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Di dalam istana Raja Ahasweros, Ratu Ester memerintah selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu, apakah Ratu Ester mengalami kesusahan, mengalami kesulitan? Kan di istana semuanya tersedia. Ternyata Ratu Ester di dalam istana hidup dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Ester dengan pamannya yang bernama Mordekai, mereka taat, mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Di dalam istana pun ada Perdana Menteri yang sangat jahat dan sombong yang bernama Haman. Dia menghasut raja. Dia bilang kepada raja, kalau orang-orang Yahudi itu sangat berbahaya dan mereka harus dibunuh, termasuk Mordekai, karena Haman tahu paman Mordekai ini tidak mau menyembahnya. Setelah mendengar itu, Mordekai langsung ketakutan dan dia menghadap kepada Ratu Ester. Dia bilang kepada Ratu Ester bahwa bangsamu akan dibunuh oleh Haman dan raja jika tidak mau menyembah mereka. Akhirnya mereka berunding. Ester pun merasa cemas, ya, merasa kasihan akan bangsanya. Setelah itu, dengan keberanian, Ester bilang kepada Mordekai bahwa ia akan menghadap raja. Tetapi Ratu Ester berbicara kepada Mordekai, sebelum dia menghadap kepada raja, dia dan bangsanya juga Mordekai harus berdoa, berpuasa selama 3 hari. Setelah berdoa berpuasa selama 3 hari, Ester pun menghadap kepada raja. Dan dengan hati dan keberaniannya menghadap kepada raja, dan raja pun menyambutnya. Hati Ester pun senang karena Tuhan sudah menggerakkan hati raja. Setelah bertemu dengan raja, Ester berbicara ingin makan bersama dengan Perdana Menterinya juga raja. Setelah mereka makan bersama, Ratu Ester pun bicara sama raja bahwa ada orang jahat yang mau membunuhnya. Raja pun kaget dan raja pun bilang, siapa yang akan membunuhmu? Ester pun bilang, dia adalah Haman yang mau membunuhku dan membunuh bangsaku. Setelah mendengar itu, raja pun marah dan raja pun menyuruh orang-orang untuk membunuh Haman. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kalian bisa belajar tentang 2
pilihan dalam hidup ini. 1. Pilihan untuk berbuat baik meskipun banyak sekali tantangannya, seperti yang dilakukan oleh Ester juga Mordekai. Tetapi hasilnya sangat bagus dan raja pun senang. Yang kedua, yaitu sisi kejahatan yang dilakukan oleh Haman, yang sombong, jahat, menghasut raja. Pada akhirnya Haman mendapatkan celaka, dia dibunuh. Di sini anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kalian sebagai penerus bangsa, kalian harus bisa memilih untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang berada di jalan yang benar, di jalan yang baik. Meskipun banyak sekali rintangan, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Banyak sekali contoh anak-anak. Hari ini Bunda juga kasih contoh pahlawan-pahlawan kita. Karena hari ini tentang perempuan, Bunda bercerita tentang pahlawan-pahlawan wanita. Seperti R.A. Kartini, dia berjuang membawa hak-hak wanita agar sama dengan hak-hak pria. Di situ dia dengan berani apapun resikonya. Juga ada Cut Nyak-Dien, dia juga berani berjuang, bertempur di medan peperangan untuk membela bangsanya dari penjajahan. Setelah mereka tidak ada pun, nama mereka tetap harum. Itulah kebaikan yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Apapun resikonya, nyawa mereka resikonya. Itu adalah contoh pahlawan-pahlawan di masa lalu. Pahlawan-pahlawan di masa sekarang pun ada, di zaman now pun ada. Yang akhir-akhir ini viral, yaitu pemain bulu tangkis kita. Mereka berjuang membela bangsanya melalui permainan bulu tangkis mereka. Dan akhirnya apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan medali emas untuk pertama kalinya bagi bangsa Indonesia. Nah, itulah kisah-kisah yang ada saat ini. Anak-anak, kalian harus bisa berani memilih yang baik agar hasilnya juga baik, meskipun semuanya itu melalui proses yang sangat rumit. Tetapi kita percaya ketika pertolongan Tuhan datang, semuanya akan indah pada waktunya. Anak-anak, Bunda percaya anak-anak JKI Mahanaim semuanya berada di jalan yang benar. Kalian akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kalian, bagi diri kalian sendiri, terlebih bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita mengucapkan ayat hafalan dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Anak-anak, sekarang kita akan membuat aktivitas telapak tangan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, bahan yang disiapkan ada kertas manila atau buffalo, warnanya sesuka hati kalian. Lalu ada kertas lipat, boleh 3, 4, atau 5 yang berbeda warnanya. Lalu satu buah dibentuk hati seperti ini. Kemudian ada spidol,
ada staples, ada gunting, dan ada pulpen. Nah, sekarang kita akan membuat telapak tangan seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Caranya, ambil kertas manila kalian atau buffalo, lalu lipat menjadi 2 seperti ini. Nah, kita akan membuat telapak tangan terlebih dahulu. Letakkan tangan kalian seperti ini, kemudian ambil pulpen dan gambarkan di sekeliling jari kalian. Ini sampai semuanya ya, sampai belakang sini. Ingat, yang sebelah sini adalah bagian yang tertutup. Nanti setelah jadi akan seperti ini, ada bekas pulpen dan kita akan mengguntingnya menurut gambar tangan itu. Nah, kita gunting pelan-pelan seperti ini. Kita akan membukanya. Nah, jadilah telapak tangan. Kemudian kita ambil kertas lipat, kita susun keempatnya, kemudian dilipat jadi 2 seperti ini. Lalu ambil mal bentuk hati yang tadi, kita lipat, kita letakkan di sini, lalu kita gunting. Kita gunting. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita punya beberapa warna dari kertas lipat berbentuk hati ya. Kemudian kita letakkan di sini. Lalu ambil staples kalian dan letakkan di tengah. Lalu kita bagian belakang kita betulkan. Nah, jadi sudah. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal menulis. Sekarang kita tinggal menulis ayat hafalan hari ini. Mazmur 37 ayat 5. Kemudian di bawah diberi kotak, tuliskan nama kalian masing-masing di sini ya. Tuliskan di sini namamu. Kemudian di telapak tangan sebelah ini kita akan tuliskan seperti ini. Berserah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Esther. Nah, anak-anak, sekarang telapak tangan dengan hati di tengahnya seperti hati kita yang berserah kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Daftar pertanyaan. Nomor 1. Siapa pengganti Ratu Wasti? Nomor 2. Apa yang dilakukan Perdana Menteri Haman terhadap Mordekai? Nomor 3. Apa yang dilakukan Ratu Esther sebelum menghadap raja? Nomor 4. Sikap yang bagaimana yang harus kalian ambil sebagai penerus-penerus bangsa zaman now? Jangan lupa dijawab ya. Kita akan doa berkat bersama-sama ya anak-anak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku, amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku dicintai oleh Tuhan. Hidupku diciptakan secara ajaib. Hidupku diberkati tanpa batas.
Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. Hidupku memiliki pengaruh positif di mana kapan aku berada. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes, yes, yes. Terima kasih untuk yang sudah pelayanan hari ini. Ada Martin, Angeli, Florencia, Yemima, Bunda Ari, Bunda Eka, Rodeva, Gisel, Mikaela, dan Sarayu. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam melayani Tuhan.